warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam podcast SMA Plus Asalam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari organisasi MPK. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja menyapa ya. Perkenalan dari akangnya dulu. Namanya, jabatan di MPK itu sebagai apa, Bu? Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Akang Rangga Aditya Mulia ya, dari kelas 12 IPA, jabatannya sebagai Ketua MPK SMA Plus Asalam. Nah, untuk akang yang sebelah, silakan. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yulkino Kolel Ahmad dari kelas 12 IPS 1. Jabatan saya di organisasi MPK adalah sebagai ketua dari tim evaluasi dan kaderisasi. Oke, ngomong-ngomong di MPK itu ada berapa jabatan? Jabatan untuk pembagiannya, Ada jabatan tim-timnya itu sebenarnya ada 3. Ada kaderisasi evaluasi, ada humas, dan ada aspirasi. untuk susunannya, yang pertama dimulai dengan pembina ya, tentu saja. Lalu ada Ketua MPK, Wakil Ketua MPK, Sekretaris MPK, Bendahara, dan tim-timnya. Oke, dari cukup MPK. banyak ya ternyata. Nah, Ibu mau tanya nih, penasaran. Sebenarnya MPK itu apa sih? MPK apa sebenarnya Bu ya? Ya, Jadi singkatannya dulu apa tuh? Singkatannya Musyawarah Perwakilan Kelas. Nah kan sudah jelas Bu ya, kalau perwakilan kelas itu artinya adalah mewakili kelas-kelasnya dalam rapat, sidang, dan juga MPK itu bertugas sebagai menyampaikan aspirasi siswa gitu kepada OSIS sekolah untuk membuat sekolah jadi lebih baik gitu ya. Ya kan, kita kan sebagai negara demokrasi Bu ya kan, ya misalkan negara demokrasi gitu, kita kan nggak bisa menghentikan demokrasi gitu kan. Bahkan di sekolah juga ada namanya sistem demokrasi sekolah gitu kan. Oke. Contohnya MPK, jadi rakyatnya adalah siswa dan siswi SMA Asalam gitu. Oke, musyawarah perwakilan Perwakilan kelas. kelas. Otomatis kalau MPK itu berarti setiap kelas ada gitu? Iya, dan juga Oke. MPK juga sebagai lembaga pengawas OSIS gitu ya, dan nilai OSIS juga gitu. Oh iya, lagi musim ya di aplikasi. Ya, itu. boleh. Itu lagi musim MPK sama OSIS. Nah, ngomong-ngomong nih, alasan kalian ikut MPK itu sendiri apa sih? Boleh diceritain mungkin? Kalau orang nggak personal ya, saya kan pernah ikut organisasi juga waktu SMP, kayak PKS, OSIS gitu ya. Semenjak Rangga masuk SMA tuh dengar kalau ke sekolah itu mau buat apa namanya MPK gitu kan. Padahal kayak apa sih MPK? Saya penasaran gitu kan ya. Iya. Soalnya kan waktu saya cari informasi sana sini gitu, pas saya dapat informasi, MPK tuh memiliki tugas yang berbeda gitu kan, makanya saya jadi tertarik sama MPK gitu. Iya, karena emang ternyata MPK itu tidak semua sekolah punya ya ternyata. Iya gitu. Oke, kalau dari Kang Ilti boleh. Kalau Ilfi sendiri sebenarnya ingin menyalurkan bakat aja sebagai seorang aspirator gitu ya, karena Ilfi tahu Ilfi itu suka untuk menyampaikan sebuah pendapat. Oke. Makanya Ilfi ya berusaha untuk masuk organisasi MPK supaya bisa ngebantu MPK Jadi lebih baik ya. Ya, jadi intinya yang masuk MPK itu harus punya daya kritik yang tinggi gitu ya. Iya. Nah, boleh mungkin dipromosiin nih bagi teman-teman warga Asalam yang ikut organisasi MPK, harus narah hubungnya ke siapa, sosial medianya apa, boleh. Ya kalau masalah itu sih ya ada Kang Ilvi ya gitu kan, lihat dong ganteng kayak gini masa nggak ada yang mau gitu ya. Amin, kalau kalian mau dikenal lebih jauh ya silahkan hubungi kontak Kang Ilvi, nanti ada nomornya di bawah kali ya. Oh, di sini ya, nanti hubungi kontak yang di sini aja. Gak Boleh menghubungi Kang Ilvi sama Sang Rangga. boleh. Masalahnya nggak cuma cowok-cowoknya dong kok, ya ada cewek juga, ada Teh Salja pagi cantik banget loh, kalau kalian mau tahu mah ya. Primadonanya MPK bisa dibilang kamu gitu juga. MPK Gak boleh ya. cuma laki-laki doang, kan ada Kang Rizky, Kang Rizky juga ada 2 nih, ada kembar lagi namanya ya. Oh gitu. Ngomong-ngomong, ini akang-akangnya pada ganteng ya. Jadi kalau yang ikut MPK itu apa harus kriterianya seganteng itu, secantik Ya, itu gitu? Enggak sih Bu, ya Sebenarnya itu tuh bonus ya kayak. bonus sih, bonus Kembali sebagai lagi MPK. ke hal yang awal gitu. Untuk masuk ke MPK itu harus mempunyai tekad sama niat yang benar gitu Bu. Kemauan tapi ya. Ya punya kemauan yang benar untuk memajukan organisasi di SMA Plus Asalam tersendiri gitu. Ibu penasaran nih, kalau MPK itu sistemnya dipilih atau langsung ikut gabung kayak organisasi lain atau gimana? Ada 2 tahap dulu ya. Iya, jadi kita wawancara dan seleksi gitu. Oh, ada Jadi, seleksi. Pertama mereka menyalurkan mengajukan diri dulu. Udah Iya. itu kita melakukan wawancara dan seleksi. Cuman ya kalau di wawancara bagus, hebat, wah ini kayaknya ciri-ciri calon ketuanya bisa dimakan kayak gitu. Oke. Harus berapa orang sih nih yang ikut ke MPK per kelasnya? Masalah itu, ini kan ada tim kaderisasinya ya, Oke, coba nih kalau tim Kang ganteng. kadernya.
Di MPK itu minimal per kelasnya itu ada 2 orang, Iya. maksimalnya boleh 3 sampai 4 orang. Oke, jadi kalau di MPK itu merambat sebagai KM atau siapa saja yang boleh? Tidak juga Siapa sih, saja Bu. mempunyai kemampuan untuk menyampaikan sebuah aspirasi, berani untuk menyampaikan sebuah aspirasi itu boleh untuk masuk ke MPK gitu. Siap. Nah, berbicara mengenai MPK, kalau MPK tadi fungsinya sebagai pengawas kan. Nah, kira-kira kalau MPK punya program nggak sih? Atau cuman ngawasin OSIS doang? Atau gimana? Enggak juga sih, bukan. Saya kan sudah ngomong dari awal ya, kadang-kadang pernah ngomong, kita adalah perwakilan kelasnya masing-masing gitu. Berarti kita kan mewakili kelas kita dalam rapat kayak gitu ya. Kita juga sebagai penyalur aspirasi dari siswa dan siswinya agar Assalam jadi maju juga gitu kan gitu. Juga kami mempunyai mengawasi juga, kami mengawasi sistem OSIS seperti apa, kinerjanya seperti apa, dan juga kami punya program kerja yaitu melantik ketua OSIS baru gitu. Jadi programnya mengawasi, memberikan aspirasi, melantik ketua baru gitu ya? Iya. Program sebenarnya besarnya. bukan melantik sih, Bu. Jadi kami yang mengadakan Pemilihannya. pemilihan suaranya. Pemilihannya itu kami yang mengurusnya. Kalau diterima kan oleh pembinanya ya sama pembinanya. Oke, ada pembinanya juga ternyata ya MPK. Ada mereka. Kayak DPR lagi gitu ya? Ya jadi Takut. kan lembaga pengawas gitu kan. Lembaga pengawas. Nah, kira-kira kan orang biasanya kalau dikritik suka nggak enak kan nih, apalagi mengkritik OSIS gitu. Nah, kira-kira ada masalah nggak selama ini dengan OSIS atau gimana sih caranya biar kalian tuh menyampaikan pendapat tapi dapat diterima dengan OSIS? Kata-katanya harus seperti apa gitu mungkin. Gini ya Bu ya, kalau misalnya masalah dari organisasi satu ke organisasi yang lain itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana tergantung kita menyikapinya seperti apa gitu. Menyampaikan lagi seperti apa betul ya. Kami sendiri gitu, saya sebagai seorang tim dari tim evaluasi berusaha untuk melakukannya secara kepala dingin. Jadi berbicara dengan kepala dingin dan menyampaikannya dengan bahasa yang sehalus-halusnya. Jadi seperti itu. Bisa diterima. Jadi MPK juga nggak asal ceplos gitu Bu ya. Kita kan ada bukti-buktinya dulu, fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Jadi kita nggak langsung kamu salah, kamu gini, kamu kerjanya kayak gini enggak gitu. Kita nggak langsung main judge gitu. Oke, berarti otomatis program OSIS MPK harus tahu ya. Iya, harus tahu. Kapan dikritiknya tuh orang OSIS tuh? Saat ketika mereka langsung kerja langsung salah atau misalnya gimana? Seperti itu, Bu. Ada forumnya, ada forumnya. Jadi kita pas masa jabatan mereka selesai, kita baru ada namanya evaluasi itu. Pertanggung jawab bukan evaluasi. Oke, dari tadi serem banget ya omongannya tentang evaluasi, mengawasi, kayak ada yang ngawasi kan risih gitu ya. Agak sensitif dulu obrolannya Bu. Ini kan musim banget ya, sekarang lagi rame anak OSIS gak mau dikritik, bilangnya anak MPK ngeritik itu buat supaya kedepannya OSIS lebih maju kan, lagi rame itu. Nah, sekarang kan kita juga gak mau dikritik kan. Nah, MPK itu sebagai pengawas. Kira-kira MPK juga ada yang mengawasi enggak gitu atau berjalan sendiri aja gitu? Tentu ada. Ini banyak banget yang nanyain. Ya, soalnya saya sering sebagai ketua, Rangga kamu ketua MPK, gimana sih MPK punya lembaga pengawas, masa tugas kamu cuma mengawasi doang gitu kan? Ya mungkin banyak banget gitu Bu yang nanya ya, kayak MPK itu kan tugasnya mengawasi. Terus yang mengawasi MPK siapa gitu? Betul. Maka dibuatlah tim sendiri kita punya gitu. Tim sendiri di MPK itu namanya tim evaluasi. Yang kebetulan saya di dalamnya gitu. Jadi MPK itu kalau misalnya ada salah, nanti tim evaluasi yang ngurusnya. Soalnya kan yang koordinasi langsung sama, sama pembina sama tetap ada dan sama kebetulan pembina. Banget gitu pembina kita kan Bu Desi gitu kan, pada jadi podcaster juga kan gitu. Jadi enak langsung straight aja gitu. Jadi bertanggung jawab sama ketua dan kesiswaan gitu ya, di bawah pengawas kesiswaan. Nah, pesan atau kesan dari kalian sebagai pengurus MPK itu gimana? Kalau pesan sama kesan banyak banget ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kesannya itu rame karena ya kita ngebangun MPK dari awal sama angkatan Terisma juga tuh. Yang di atas ada satu angkatan lagi benar-benar dari MPK belum bisa apa-apa. Sampai sekarang punya fondasi gitu ya. Iya. Jadi, emang MPK itu sudah berjalan berapa tahun nih? 2 tahun. Baru ternyata baru ya. Makanya kan kita sebagai angkatan pendiri pilar-pilarnya bisa dibilang gitu ya. Kita membuat administrasi untuk semoga angkatan bawah kita tuh lebih leluasa gitu kerjanya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Terisma, semoga nonton gitu. Makasih banget itu ya udah bimbing kita dari awal sampai sekarang gitu, bukan cuma Terisma doang, Kang Fauzan, Tevina, apalagi kan Tevina mah. Jadi ketua pertama tuh
Teh Risma Teh gitu. Risma. Oke. Nah, Ibu penasaran banget nih. Kira-kira misalnya ini ya, misalnya ketua OSIS itu kelas 11. Iya. Kalian badan pengawas MPK tapi kelas 10. Iya. Apa tidak ada rasa canggung gitu dari kalian untuk mengevaluasi hasil kerja mereka? Nah, kembali lagi kepada didikan di kita ya, karena Iya. saya kaderisasi sama evaluasi gitu Bu. Kita berusaha buat di anggotanya memiliki Mental yang kuat. menghilangkan sikap-sikap yang canggung seperti itu, karena memang tugas MPK tuh ya seperti itu. Iya, ya. jadi sebenarnya Tidak kalau memandang umur, tapi ya dengan bahasa yang sopan juga. Oke, berarti harus sesuai jangan fakta. orang yang punya kritik doang ya, Iya, tapi iya. harus bisa memecahkan masalah dari Dan- OSIS itu dan kita sendiri. juga nggak cuma bisa mengkritik doang, kita juga harus terima dikritik gitu kan. Oke, cukup Ya ini sekedar info kali ya buat adik-adik yang sudah masuk atau yang mau ingin masuk, bisa hubungi Kang Ilvi atau Kang Rangga. kalau sosial medianya udah ada belum? Untuk masalah sosial Masih media ongoing ya guys? masih ongoing, kita masih sedang merencanakan. Ya, jadi Ya. personal ya, sifatnya Iya. personal. Ya karena kan kami kan sangat fokus kepada apa sih, dasar MPK, administrasi MPK gitu. Makanya Oke. kami oke lah, kita mau bangun dasar dulu seperti apa dasarnya agar nanti adik kelasnya lebih leluasa kerjanya gitu. Jadi buat adik kelas nanti yang pengen ikut bergabung langsung chat personalnya aja ke Kang Kang Ilvi. Rangga, Kang Ilvi sama Tessa Salgia gitu ya. Nah, terima kasih ya Kang Ya Rangga sama-sama sama Ibu. Kang Ilvi ya atas waktunya. Nah, warga salam. Jadi kalau kalian ingin bertugas sebagai mengawasi, itu boleh langsung kontak person aja ke akang-akang yang tadi. Kemudian pesan juga buat OSIS nih, jangan merasa Anda sedang diawasi gitu lah. Tapi itu sebagai kritikan untuk kakang-kakang sama tete-tete OSIS buat bekerja lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sampai bertemu lagi di acara podcast berikutnya. Nah, jangan lupa kunjungi sosial medianya YouTube SMA Salam Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.